Aku di sana ada Mustafa menjabati penyamping ramai pama. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar sahabat bikin baju semuanya? Semoga sahabat bikin baju senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sahabat bikin baju, sebelumnya saya ingatkan terlebih dahulu kepada sahabat seprofesi, sahabat-sahabat tukang jahit sama seperti saya seprofesi sebagai penjahit-penjahit di garmen-garmen, konveksi, di butik, di tailor, di permak, dan para penjahit keliling. Salam satu jarum. Dan untuk sahabat lintas profesi yang bekerja di dalam tanah, di perut bumi, sampai yang bekerja di atas menara, di atas tower-tower, dan dari yang mulai bekerja di luar, di luar, di pinggir jalan, sampai yang bekerja di dalam kantoran, di dalam gedung. Terima kasih atas kebersamaannya di channel Ajis di Tailor di malam hari ini, karena di sini sekarang saatnya ataupun waktunya tukang jahit ngomongin bola, bukan wartawan, bukan pundit, bukan komentator, dan bukan pengamat bola. Ini hanya tukang jahit yang hobi ngomongin bola, nggak hobi ngomongin tetangga. Ya, sahabat bikin baju, masih dalam suasana euforia kemenangan timnas kita setelah mentasbihkan diri sebagai salah satu tim dari Asia Tenggara, satu-satunya ya tim dari Asia Tenggara yang lolos ke round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun sebelumnya saya ingatkan kepada sahabat seprofesi dan lintas profesi semuanya untuk ingat senantiasa mendonasikan, mensodakokan jari sakti sahabat semuanya, sahabat seprofesi dan lintas profesi, untuk yang baru bergabung menekan tombol subscribe, like, komen, dan sharekan video ini. Dan juga jangan lupa ya nanti sahabat semuanya untuk memberikan atensinya dengan memberikan komentar di kolom komentar untuk sahabat baik yang seprofesi maupun yang lintas profesi, untuk kita agar bisa lebih akrab lagi, lebih dekat lagi dengan kita bersilaturahim melalui kolom komentar. Dan ya sahabat bikin baju semuanya seprofesi dan lintas profesi, malam hari ini kita akan lebih menyoroti kepada hasil akhir dari kualifikasi Piala Dunia 2026 Amerika, Meksiko, Kanada ini dari seluruh grup yang ada di Asia. Terutama kita akan menyoroti pencapaian dari sesama ASEAN, negara-negara yang serumpun, yaitu Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Karena kita tidak serumpun ya, itu negara yang serumpun yang tiga tadi. Nah, kita sebagai sesama negara ASEAN tentunya harus saling memberikan respect ya, bukan malah sebaliknya, malah saling menjatuhkan ataupun saling ya, kita kalau misalnya ada sesama tim ASEAN yang berhasil ataupun yang melaju ke babak selanjutnya di kualifikasi ini, haruslah menjadi pensupport utama ya tentunya. Misalnya kita ke kualifikasi Piala Dunia yang sebelumnya kan kita belum pernah tampil sekalipun di putaran terakhir penyisihan kualifikasi, baru kali ini ya Indonesia itu. Tapi kita kan selalu mensupport seperti jangan sampai ASEAN ini kehilangan wakilnya di babak utama kualifikasi nanti, begitu sahabat profesi dan profesi. Jadi untuk negara-negara yang belum ada rezekinya untuk lolos ke putaran ataupun ke pusingan ketiga nanti, agar ya kalau mau support alhamdulillah, kalau nggak mau support ya nggak perlu ini ya, jangan sering bersinis ria gitu, karena ini menyangkut nama baik di sesama negara Asia Tenggara juga, begitu sahabat bikin baju dan sahabat seprofesi dan lintas profesi. Dan tentu saja di samping kita akan membahas grup ini, mungkin kita, terkhusus saya di sini channel Ajis di Tailor ini mempunyai tanggung jawab juga untuk memberikan sedikit edukasi mungkin ya untuk para supporter timnas yang masih ya ini kan kalau saat ini mulai berkembang merebak bermunculannya begitu banyaknya fans terutama timnas, pemain timnas ya,
lebih tepatnya bukan fans timnas tapi fans pemain timnas gitu. Apalagi sekarang kan pemain timnas itu keren-keren ya, ganteng-ganteng, apalagi yang dari pemain-pemain diaspora. Tentunya banyak menarik minat para fans-fans kaum hawa ataupun wanita yang ini. Nah, cuman di sini kita akan memberikan sedikit karena apa ya, banyak sekali eh, para fans-fans yang notabene berlatar belakang tadinya bukan penyuka penikmat bola, itu sekarang setelah adanya perkembangan pencapaian timnas yang begitu baik menjadi bermunculan gitu kan, begitu banyak. Cuman itu tidak dibarengi dengan pemahaman mereka tentang seputar sepak bola. Dan diharapkan dengan mulainya mereka menentukan ini apa-apa berikut berkecimpung dalam mendukung timnas, ini harus sedikit demi sedikit kita berikan pemahaman karena tidak mungkinlah kita belum ada sekolahnya kan untuk fans ini. Kalau di level klub sih mungkin ada, kan ada kayak inilah apa namanya paguyuban ataupun organisasi supporter ya kalau di klub. Kalau di timnas kan jadi tidak mungkin kalau kita apa memberikan pemahaman pembinaan secara apa namanya itu secara resmi ataupun secara, jadi nah ini tanggung jawab tugas kita sebagai terutama yang youtuber ya untuk memberikan pemahaman sedikit demi sedikit, termasuk saya mungkin di sini ikut, terutama kalau channel yang belum besar seperti channel kita kan yang masih berkembang, tentunya nanti target dari edukasinya adalah fans-fans yang mungkin yang ada di daerah ataupun yang ada di hutan-hutan, di dalam hutan, di lembah, di gunung, di ngarai, di gua-gua, di sawah-sawah, di bukit, di ngarai. Ya itulah apa mungkin target untuk edukasi dari channel aja tahu ini. Dan mudah-mudahan saya aja yang di perkotaan juga ada yang menyimak nantinya ya. Soalnya seperti ini takutnya kasihannya itu seperti ini. Contoh kemarin kan ada di waktu melawan Irak yang sebelum melawan Filipina melawan Irak kan itu ada satu liputan kan ya di salah satu channel YouTube ataupun mungkin di platform ini ya apa yang itu kan kamera ada videonya kan. Sepertinya fans-fans ini para fans fanatik cewis-cewis ini, para wanita ini begitu histeris kan ketika peluit pertandingan akhir dibunyikan, Indonesia kan tertinggal 0-2 kalah waktu melawan Irak itu. Itu kan ada yang menjerit-jerit, terus yang satunya lagi ayo pulang, diajak pulang sama yang satunya. Terus katanya ini mau tanggung mau dikelarin katanya, nggak mau pulang dulu, mau sampai selesai. Ya ini kan sudah selesai katanya, kata yang temannya itu. Terus yang si cewek yang histeris ini bilang emangnya udah selesai. Udah katanya udah kalah 2-0. Kaki lain teh ada babak ketiga. Nah, itu kan salah satu contoh yang jadi gimana ya? Kasihan gitu, takut nantinya malu. Terus ada juga kan ada yang teriak-teriak histeris gitu. Pas udah selesai mau pulang nanyain siapa? Mana sih yang menang gitu. Jadi bingung kan kita itu. Ini apakah ini benar-benar pendukung timnas ini? Pendukung timnas yang benar-benar mendukung timnasnya atau cuma ingin melihat pemainnya, nah gitu. Jadi diharapkan nantinya ya terserah kalau mau nonton dia temennya aja melihat timnasnya. Cuman kita harus sedikit-sedikitnya ada pemahaman lah biar nggak malu gitu, biar nggak malu, kasihan kan. Nah itu mungkin tugas kita diantaranya Ajis Taylor ini memberikan sedikit edukasi untuk hal itu. Karena mungkin apa nantinya kita juga harus ini ya kalau melihat dari sekupan secara garis besar, bukan hanya secara timnas di kualifikasi tapi secara keseluruhan konsep dari perjalanan timnas sampai ke round ketiga ini itu seperti apa, terus peta-peta persaingan di negara-negara sekitarnya juga seperti apa. Nah sedikit demi sedikit lah, dari mungkin malam hari ini dimulai dari hasil penyisihan di round kedua ini dari seluruh grup di regional Asia ini, sahabat bikin baju. Dimulai dari grup A, sahabat bikin baju, yang mana di grup A ini Qatar menjadi pemuncak klasemen, diikuti oleh Kuwait yang mewujudkan di posisi kedua. Jadi Qatar dan Kuwait lolos ke round 3. Ini
sangat mengejutkan dengan India ya, yang hanya menjadi penghuni dasar klasemen. Di grup B, Jepang dengan nilai sempurna menjadi pemuncak, diikuti oleh Korea Utara. Sama juga ya, di grup B ini Korea Utara dan Suriah yang bersaing, dan akhirnya Korea Utara yang mendampingi Jepang lolos ke round 3. Nah, ini juga di grup C yang sangat ketat ya, ini untuk grup C, yang mana ini sayang sekali Thailand kalah secara head to head dari Cina, karena secara gol ini sama persis ya untuk Thailand dan Cina, sehingga akhirnya Korea Selatan ini dan China yang lolos ke round 3. Nah, untuk di grup D ini Oman dan Kyrgyzstan yang melaju ke round 3, ini tidak terlalu mengejutkan karena sesuai dengan prediksi awal ya sahabat bikin baju, yang mana Oman dan Kyrgyzstan ini yang akan melaju. Karena Malaysia kemarin cuma bisa, meskipun mereka bisa menang 7-1, tetap mereka tidak akan lolos karena Kyrgyzstan mampu menahan imbang Oman. Ini kalau Indonesia ya 9-1 lawan Taiwan, China's Taipei ini sahabat bikin baju. Di grup E tentu saja Iran dan Uzbekistan ini yang akan lolos. Dari awal juga kita melihat seperti itu sahabat bikin baju, karena ini terlalu sulit untuk Turkmenistan dan Hong Kong bersaing melawan Iran dan Uzbekistan. Nah, ini di grup F, grup yang banyak menuai polemik di Asia Tenggara yang menjadi perbincangan dan buah bibir, yang mana ini di grup F ini Irak dan Indonesia yang lolos ke round 3. Memang selayaknya itu seperti itu sahabat bikin baju, karena sangat untuk Vietnam dan Filipina ini masih perlu banyak belajar lagi untuk bisa bersaing di grup ini. Nah, ini juga di grup G ya, terjadi kejutan di akhir-akhir kualifikasi, yang mana Yordania mampu menggeser Arab Saudi menjadi peringkat pertama di grup G ini. Dan di grup H, Uni Emirat Arab bersama Bahrain melaju ke babak berikutnya. Grup H ini grup yang tidak terlalu begitu terdengar hingar-bingar ya sahabat bikin baju. Dan yang terakhir di grup H tentu saja Australia ini yang menjadi pemuncak, dan salut serta respect untuk Palestina ya sahabat bikin baju, yang mana Palestina dengan kondisi situasi di negaranya yang sedang seperti sekarang, kita tahu semua ini masih mampu berprestasi dalam olahraga khusus sepak bola ini. Selamat dan salut buat Palestina. Dan ini ke 18 negara yang telah lolos ke round 3 sahabat bikin baju, dan kita lihat bendera merah putih ada di dalam daftar bendera negara-negara yang lolos tersebut. Klasemen akhir penyisihan kualifikasi round 2 di grup di Asia ini. Ya, kita ini aja kepada rekan-rekan dari ini ya, tim dari baik Thailand, Malaysia, Vietnam, Singapura, Myanmar. Ini kan sesama negara ASEAN ya. Mungkin ke depan gitu ya, ke depan. Ini kan yang namanya pagelaran Piala Dunia itu bukan hal yang reguler ya, ada 4 tahunan, ajang 4 tahunan, sehingga untuk kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini itu mungkin harus jadi, terutama untuk tim negara-negara di Asia Tenggara ini. Jadi kalau melihat Indonesia misalnya sekarang kan, mau tidak mau semua mata tertuju ke Indonesia, dan mau tidak mau negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara harus menjadi mengambil pelajaran dari Indonesia gitu untuk pencapaian sampai saat ini. Ini kan mungkin salah satunya ya, lolos ke round 3 itu salah satu contoh dari bukti berkembangnya sepak bola di negara kita. Karena kan misalnya di Piala Asia kita juga lolos Piala Asia AFC U23 itu, mencapai pencapaian yang baik. Nah, mau tidak mau ini harus menjadi contoh bagi negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara. Meskipun misalnya di sekup ASEAN kita kalah dalam perolehan gelar AFF oleh Thailand dan Vietnam dan Malaysia. Tapi inilah yang harus dicontoh, itu sudah membuktikan kalau Indonesia ini bukan, kalau bahasa Sundanya itu bukan korong batok, ataupun bukan korong batokan, bukan seperti katak dalam tempurung gitu. Kita ingin melihat dunia itu yang lebih besar. Nah, itulah sehingga agar menyehatkan nanti persaingan yang ada di ASEAN. Kalau sekarang kan
ada hal yang kurang sehat sebenarnya kalau dalam persaingan negara-negara di ASEAN dalam sepak bola di skup ASEAN ini. Karena tidak sehatnya seperti apa? Tidak sehatnya itu dalam eh, respect dan ini ya solidaritasnya itu nggak ada antara sama negara ASEAN itu. Justru seharusnya kan bahu membahu, saling mendukung, saling mensupport untuk eh, agar tim ASEAN ini bisa maju bersama. Jangan ada yang maju sedikit di nyinyirin, di inilah nggak ada respect. Justru harus sebaliknya itu. Itu mudah-mudahan bisa menyadarkannya untuk semua apa baik fan supporter baik Ultras Garuda, Ultras Harimau Malaya, Ultras dari Thailand, Gajah Perang, Bal Eleven, terus untuk dari Ultras Golden Star Warrior, dulu dari Singapura, dari yang lainnya itu harus nantinya harus ada ininya kalau diperlukan nih AFC harus berpikir sampai ke arah apa namanya ya ada edukasi juga gitu dari AFF itu kepada seluruh meskipun apa namanya susah mungkin tapi haruslah diarahkan agar nanti tidak ada seperti musuh gitu sepertinya kan jadi musuh kalau di sekarang di ASEAN itu Indonesia sama Vietnam pansnya bermusuhan apalagi dengan Malaysia Thailand itu kan tidak sehat ya tidak sehat nantinya ini api-api kecil yang akan menjadi besar di kemudian hari jadi harus ada edukasi ada pembinaan ada pemersatu ini AFF bukan AFC AFF terlebih dulu yang harus berpikir ke arah situ jangan saya jadi kok saya sekarang harusnya AFF gitu yang harus ke arah sana itu itu sahabat profesi dan lintas profesi karena jangan sampai ya saling menggulingkan gitu nantinya sekarang kan Indonesia yang lagi kemarin kan Vietnam sebelumnya Thailand ada satu yang ini bukannya senang bukan disupport malah ini seperti nggak boleh gitu nanti rasain nanti jangan seperti itu nanti justru harus saling dukung gitu semua ultras yang ada di ASEAN ini kan agar apa agar nantinya syukur-syukur alhamdulillah sekarang ASEAN bisa mengirimkan wakilnya lagi coba kalau Indonesia nggak adalah dalam keadaan kondisi yang sedang on the on fire seperti sekarang Thailand nggak lolos Malaysia nggak lolos kalau Indonesia nggak seperti sekarang nggak lolos kan nggak ada wakil tuh jadi nantinya akan susah lagi untuk apa sepak bola di regional ASEAN ini nantinya di kawasan ASEAN ini nah, justru harus saling support seperti itu ya Ultras Harimau Malaya ya Ultras War Eleven dan Ultras Golden Star karena yang lainnya sih nggak biasa sih yang lainnya nggak terlalu itu kalau wecor seperti yang negara-negara yang barusan ya Ultras dari negara yang tiga tadi nah itulah sahabat bikin maju dan mudah-mudahan dengan untuk Indonesia juga dengan kelolosan ini nantinya tidak hanya sekedar berpartisipasi di round ketiga ya tapi saya yakin insya Allah karena apa namanya langkah ataupun road to round 3 jalan Indonesia menuju round 3 ini ya kita sih memang gimana ya kan ada yang bilang jangan terlalu euforia jangan merasa bangga jangan merasa level udah di atas jangan melihat negara Asia Tenggara yang lain di bawah enggak sih tapi wajar kita harus merasa bangga itu wajar dan kan ada katanya jangan realistis dulu lah jangan dulu bermimpi ke Piala Dunia nah justru itu apa namanya jangan seperti itu tapi kita harus punya mimpi itu harus dijaga mimpi itu harus ada terus karena dengan ada mimpi kita akan ada apa akan ada kerja keras akan ada keinginan kalau harus realistis lah jangan ini yang penting ini dulu masuk round 3 dulu juga udah alhamdulillah jadi jangan ini bermimpi untuk Piala Dunia dulu harus realistis nah itu justru hal-hal yang sangat sekali tidak mencerminkan tidak memberikan support dan tidak memberikan dukungan modal kalau menurut saya tapi justru harus dipelihara mimpi itu harus setinggi langit setinggi bintang Seroya ya apapun yang tidak realistisnya ya kita harus justru itu kalau kita punya mimpi justru nanti hal yang tidak realistis itu akan berusaha untuk dia direalistiskan prosesnya yang terjadi di penyisihan kita yang terbaik di ASEAN karena kita tim ASEAN yang lolos dan kita juga dengan lolosnya ke round 3 ini mempunyai bonus sahabat bikin maju profesi dan lintas profesi apa bonusnya
ya kita tidak usah ikut lagi. Nanti di Piala Asia 2027 kita langsung menunggu udah masuk, nggak perlu ikut kualifikasi lagi. Lain dengan Malaysia, Thailand, dan Vietnam, mereka akan berjuang di babak kualifikasi itu. Nah kalau kita udah itu bonusnya. Nah itulah sahabat bikin baju. Dan untuk malam ini selamat ya kita ini. Awas jangan hilangkan mimpi, jangan kurangi mimpi untuk tampil di Piala Dunia. Terus jangan lupa jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan salam bikin baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.